Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, jamaah sahabat Al-Aqsa yang budiman di mana saja Anda berada, kita kembali melanjutkan episode sambungan dari pertemuan sebelumnya. Setelah edisi yang lalu kita membahas tentang pesan Isra Mi'raj untuk pembebasan Al-Aqsa bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Kali ini kita akan membedah tentang hijrah langkah strategis untuk pembebasan Al-Aqsa. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya dampak dari Isra Mi'raj yang kita bedah di pertemuan sebelumnya terhadap momentum perjuangan hijrah Rasulullah yang berujung pada penegakan syariah secara sempurna di Madinah dan seluruh muka bumi pada akhirnya, yang dikatakan oleh Profesor Nurul Al-Ghotban sebagai perjuangan politik dan kemenangan risalah. Monggo Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar, kita monggo menyampaikan catatan pengantar untuk ya. Baik, terima kasih. Jadi pada episode lalu kita sudah bahas bahwa yang namanya hijrah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini semacam mengingatkan kepada Nabi tentang misi kan ya, misi dakwah Nabi Muhammad SAW yang secara strategis itu kan dakwah ya, artinya dia bukan hanya ada di langit gitu ya sebagai pesan Allah Subhanahu, tapi pesan itu harus membumi, dan bumi itu kan ada batas geografisnya, ada tempat-tempat orang untuk bergerak dan sebagainya. Makanya Nabi langsung diingatkan, diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Jadi bahwa ini adalah lanskap kan itu ya, lanskap yang nanti akan menjadi lanskap barokah ya, alladzi barokna haulahu, yang harus diperhatikan oleh Nabi bahwa ini harus dijadikan sebagai prioritas untuk dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, cuma cara pembebasannya adalah harus diawali dulu dengan memanggil, dalam tanda petik, memanggil kekuatan Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Maka nanti diajarkanlah salat oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan Allah dengan Nabi ketika Mi'raj kan gitu. Cuma sebelum Mi'raj itu kan di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW memimpin para nabi kan untuk salat gitu, yang menandakan bahwa sebetulnya salat ini adalah juga merupakan ibadah yang dipakai ya, atau yang diajarkan oleh Allah kepada semua nabi gitu. Jadi ini merupakan ibadah yang sejak zaman Nabi Adam itu ya diajarkan oleh Allah, itu adalah sholat. Dan ini juga menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dengan para nabi yang lain itu agamanya sama gitu. Jadi nggak ada nabi-nabi itu kok agamanya beda-beda. Umpamanya Nabi Isa agamanya apa gitu, Nabi Yahudi enggak. Agama Samawi gitu, satu yang sering diajarkan di PAI itu ya. Ya betul. Jadi nggak ada itu istilah agama Samawi itu. Ya, agama semua Islam kan, makanya satu-satunya agama yang diturunkan Allah itu ya Islam. Inna dina indallahi Islam, dan semua nabi beragama sama, agama Islam. Kan sampai Nabi Yakub itu ketika mau menasihati anak-anaknya kan, nasihat Nabi Yakub. Nabi Yakub ini kan ayahnya Nabi Yusuf. Dari Nabi Yakub ini diturunkan orang-orang Bani Israel. Nama lain dari Nabi Yakub kan Israel ya. Jadi Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Yakub. Yang di situ nanti di kalangan Bani Israel ada yang membuat agama Yahudi, ada yang membuat agama Nasrani kan. Itu kan keturunannya Nabi Yakub. Tapi Quran dengan sangat elegan kan menceritakan satu kisah tentang bagaimana nasihat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Nasihatnya itu salah satunya wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati sekalian, kamu semua jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam gitu. Jadi menandakan bahwa Nabi Yakub tuh ngajarin agama. Nabi Yakub yang dianggap sebagai Israel itu ya. Iya, jadi yang dianggap sebagai bapaknya orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya, ternyata yang diajarkan oleh beliau pada anak-anaknya itu jangan meninggal dalam keadaan selain dalam keadaan Muslim gitu, dalam keadaan Islam. Nah, ini menandakan bahwa Nabi adalah agamanya semuanya Islam, dan kekuatan utama dari Islam itu adalah sholat gitu. Itu kekuatan ruhiyahnya gitu. Nah, kita tinggal bicara nanti setelah kekuatan ruhiyah ini didapat, memanggil kekuatan Allah. Tentu saja ini kekuatan ruhiyah itu tidak akan
tidak akan bergerak sendiri ini tanpa kita melakukan pergerakan juga. Sebab nanti kekuatan ruhiyah di antara fungsinya adalah menggerakkan tubuh kita. Mula-mula menggerakkan pikiran kita, hati kita, lalu dengan pikiran dan hati itu digerakkan digerakkanlah tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Nah, dari sinilah kita akan belajar tentang bagaimana Rasulullah setelah Isra Mi'raj itu berpikir tentang pembebasan Mekah dan juga pembebasan Masjidil Aqsa gitu. Dari mana mulai pergerakan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW gitu. Nah, kita nanti akan bicara soal hijrah itu. Dan jadi Ustadz Tiar ini menegaskan kepada kita sekalian ini, pemirsa sekalian, sahabat Al-Aqsa yang budiman, bahwasanya semua nabi dan rasul itu adalah agamanya Islam. Kemudian risalahnya sama, risalah tauhid. Betul. Kemudian mereka juga semua memiliki taklif atau penugasan dengan memperkuat pilar kekuatan ruhiyahnya itu dengan sholat. Dengan sholat, betul. Jadi sholat itu ajaran sejak Nabi Adam gitu. Walaupun kita tidak tahu teknisnya Nabi Adam sholat bagaimana, tidak dijelaskan ya oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu nggak terlalu penting. Tapi yang paling penting ajaran yang dibawa oleh semua nabi itu ya diantaranya adalah sholat gitu. Jadi nyambung dengan pembahasan yang lalu bahwasanya pilar kekuatan ruhiyah ini dari dulu sampai yaumil kiamah nanti tetap sholat itu. Tetap sholat, betul. Jadi kita sholat harus jaga betul. Betul ya. Sholat. Jadi siapa yang mendakwahkan sholat, menyebarluaskan sholat ini adalah merupakan dakwah yang sangat mulia gitu, karena itu akan menjadi pilar kekuatan umat Islam yang paling kokoh gitu. Baik. Untuk episode kali ini Ustadz, kita akan mengulas dari sisi antara hijrah dan Isra Mi'raj, hubungan antara hijrah dan Isra Mi'raj ini Ustadz. Sebagaimana kita tahu, Isra Mi'raj itu terjadi pada waktu periode yang sulit-sulitnya oleh Rasulullah SAW, lagi dalam tanda kutip terpuruk. Ya, betul. Kemudian beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah, kemudian akhirnya menempuh langkah hijrah, dan dengan hijrah itu akhirnya perjuangan menjadi berkembang pesat dengan berujung kejayaan umat. Ya, itu betul. Bagaimana ceritanya? Nah, jadi begini, setelah Rasulullah kembali lagi ke Mekah, setelah Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah itu semacam mendapatkan satu semangat baru bahwa pertolongan Allah itu pasti datang gitu. Jadi beliau semakin bersemangat, semakin kuat hatinya, semakin teguh gitu, semakin istiqomah, sehingga ketika pulang lagi ke Mekah tentu saja, nah Rasul kan berhadapan dengan realitas gitu, bahwa pada masa itu umat Islam sedang ditindas, umat Islam ini sedang pokoknya itu puncak-puncak penindasan itu setelah Abu Thalib paman Nabi Muhammad SAW meninggal, karena udah nggak ada lagi pelindung kan gitu ya, nggak ada yang melindungi Nabi Muhammad. Akhirnya ya Nabi Muhammad berusaha ini ya untuk mencari cara supaya bisa lepaskan dari cengkramannya orang-orang Quraisy. Nah, sepulang Isra Mi'raj itu Rasulullah sebelum hijrah itu melakukan semacam usaha untuk bisa mendapatkan perlindungan maka ada yang disebut dengan Amul Wufud. Amul Wufud itu adalah tahun di mana Rasulullah SAW mendatangi para kabilah yang datang ke Mekah, yang mau tawaf ya di sana di Ka'bah itu, dan selalu ditawarkan kan gitu ya, bahwa siapa yang akan menjadi pelindung Rasul. Tentu sebelumnya disampaikan juga tentang risalah, tentang dakwah itu, dan itu kan sudah banyak sekali rombongan-rombongan yang ditemui Rasulullah dari berbagai tempat itu yang datang ke Mekah, cuma memang belum berhasil. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah setelah sholat itu dan setelah menerima sholat, yang menerima perintah setelah Isra Mi'raj, Rasul berpikir manusiawi gitu. Jadi berpikir manusiawi itu, kita waktu balik ke dunia, maka kita kembali lagi ke dalam pikiran kita, apa yang bisa kita lakukan itu. Dan Rasulullah tentu saja ya, kalau seandainya pertolongan itu sifatnya simsalabim seperti sulap gitu, langsung langsung diberikan, maka Rasulullah tidak akan melakukan hal-hal yang secara perhitungan kemungkinan bisa gagal. Tapi itulah yang bisa difikirkan Rasulullah. Jadi waktu itu ketika ditindas oleh orang-orang Quraisy, Rasul sendiri tidak punya kekuatan, sahabat nggak punya kekuatan, secara penopang ekonomi juga sudah mulai habis. Begitu juga dengan secara pelindung politik juga sudah banyak yang meninggal kan gitu. Maka satu-satunya pikiran Rasulullah adalah mencari pelindung lain gitu. Maksudnya secara manusiawi ya. Nah, jadi ada kabilah yang itu nanti punya hubungan dengan Quraisy, sehingga Rasul bisa diberi perlindungan untuk aman melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang bisa difikirkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu.
Ini jadi pesan buat kita ini. Jadi ketika kita mau bebaskan Masjidil Aqsa atau kita mau bebaskan Masjidil Haram, kita harus mulai dari mana? Nah, itu mulainya dari apa yang bisa kita pikirkan gitu. Jadi Allah itu tidak mentaklif kita sesuatu yang kita tidak bisa melakukannya kan gitu. Umpamakan gini, ini kita di Indonesia, saya mau bebasin Masjidil Aqsa, tapi kan gimana ya orang saya ke Masjidil Aqsa aja nggak bisa gitu ya. Terus menghadapi Yahudi juga berat kan gitu, apalagi Yahudi di backup sama Amerika. Saya sendiri ini cuma, ya jangankan harus Masjidil Aqsa, orang di sini aja kita juga banyak kelemahan umpamakan gitu ya. Nah, itu adalah pikiran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau melakukan ingin mewujudkan satu cita-cita, maka kita mulai dari apa yang kita bisa lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan dari situ nanti kalau kita sudah kalau kita sudah bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, ya, bukan apa yang tidak bisa kita lakukan, itu nggak mungkin kita lakukan. Jadi kita mulai nih dengan langkah A, langkah B, langkah C, yang mungkin kalau dipikir-pikir kalau sudah dijalankan, ini kan jauh banget ya dari pembebasan Masjidil Aqsa, ini kok agak kurang produktif dan sebagainya dalam pikiran kita gitu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu lain gitu. Lain itu maksudnya gini, Allah itu ya ketika akan memberikan kemenangan, itu tidak didasarkan kepada satu pikiran yang hebat dari manusia, tidak. Tapi didasarkan kehendak Allah gitu. Jadi bukan atas dasar usaha manusia semata-mata gitu. Karena kita kadang-kadang kan mengaitkan kemenangan itu dengan usaha kita gitu. Umpamanya kita mencontohkan Salahuddin Al-Ayyubi, ya memang nanti adalah kekuatan historisnya kan gitu. Beliau sebagai panglima perang, sebagai apa dan sebagainya. Tetapi tetap kemenangan beliau Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan lagi Masjidil Aqsa itu sebetulnya adalah perkenan Allah, izin Allah untuk memberikan kemenangan itu. Jadi kita nggak boleh mengaitkan kemenangan dengan usaha kita semata-mata gitu. Maksudnya ini menang karena kita melakukan ini loh, ini menang karena enggak. Itu menang itu karena Allah memberikannya. Kan Allah selalu mengingatkan kalau ada kemenangan, inna fatahna laka fatham mubina. Itu inna fatahna, kami yang membuka atau yang memberikan kemenangan itu, fatham mubina ini. Nah, sehingga kalau kita lihat Rasulullah, gimana ya Rasulullah kok bisa menaklukkan Mekah tapi cuma sekedar waktu itu Mekah ditaklukkan oleh orang Quraisy, tapi Rasul mau menaklukkan Mekah cuma minta perlindungan kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah. Kan secara perhitungan ya tetap aja itu kan artinya kalau cuma minta perlindungan, ini kan berarti komunitas yang lemah Rasul itu. Karena sedang mencari perlindungan dari orang lain. Tapi kan persoalannya inilah yang bisa dilakukan oleh Rasulullah, yang bisa difikirkan oleh Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Karena nggak kepikiran untuk perang dengan Abu Jahal, Abu Lahab zaman itu. Ya gimana perang, orang nggak punya senjata kok kan gitu ya. Nggak kepikiran bagaimana melakukan langkah politik strategis. Nggak kepikiran juga menemui kekuatan yang lebih yang lebih dahsyat daripada kekuatan Quraisy, misalnya ketemu dengan Raja Persia, ketemu dengan Raja Romawi. Mungkin kalau dalam hitungan politik, kalau mau menaklukkan Mekah yang cuma segitu kan itu, ya datang aja misalnya ke Raja mana kan gitu ya, melakukan aliansi dan secara hitungan politik mungkin begitu. Tapi kan itu nggak mungkin dilakukan Rasulullah. Siapa Rasulullah mau ketemu dengan Raja Romawi kan nggak mungkin gitu. Orang Rasulullah cuma komunitas berapa orang, cuma 400 orang yang tidak dikenal juga di dunia waktu itu gitu. Maka yang paling mungkin dilakukan Rasulullah waktu itu, ya sudah, ada orang yang datang dari luar Mekah, kemudian ditemui oleh Rasulullah, kemudian dimintai perlindungan ya, supaya Rasulullah dilindungi untuk menjalankan jalan Islam. Itu yang bisa dilakukan Rasul. Itu saja kan gitu. Selain bertahan dari serangan-serangan orang-orang Quraisy. Nah, tapi kan melihat kesungguhan dan keseriusan ya, dari sahabat Rasulullah dan para sahabat, sampai para sahabat itu sampai pada satu titik mereka selalu mempertanyakan pada Rasul, mata nasrullah, kapan pertolongan itu datang gitu. Sampai Rasul menjawab, inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu dekat, nanti sebentar lagi pasti akan datang gitu. Karena keyakinan itu, maka sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala mulai membukakan pertolongannya itu. Mula-mula misalnya kok tiba-tiba ada rombongan yang itu tidak diharapkan oleh Rasul, malah sengaja menemui Rasul. Itu rombongannya orang Yathrib gitu, yang di sana mereka sudah mendengar tentang
Nabi Muhammad dari orang-orang Yahudi gitu. Kemudian mereka ingin membuktikan bahwa benar nggak sih ada Muhammad yang nanti akan menjadi nabi terakhir, dan mereka menginginkan jangan sampai nanti mereka didahului sama orang-orang Yahudi gitu. Akhirnya menemui Nabi Muhammad kan hanya berapa orang waktu itu ya. Rombongan pertama itu 12 orang, 13 orang lah ya. Ketemu dengan Rasulullah, mereka sekalian tawaf sebagaimana kebiasaannya orang-orang Arab, tapi mencari di mana ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, oh ya ada di sini, dan akhirnya mereka kan bertemu Rasul menanyakan apa yang mereka dengar dari orang-orang dari orang-orang Yahudi, dan akhirnya mereka percaya bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi. Gitu. Sampai akhirnya mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk setia dan siap membackup Rasulullah dan menyebarkan agama Rasulullah SAW di Madinah, di Yathrib. Gitu. Dan inilah yang disebut dengan peristiwa Baiat Aqobah pertama itu. Nah, kan hijrah itu diawali dari situ. Ya artinya pertolongan itu nggak jauh-jauh dari apa yang kita lakukan. Jadi ketika Rasul sedang mencari ini siapa yang akan melindungi kita, udah puluhan ini sudah ditemui kan gitu, tapi semuanya nggak ada yang mau gitu, nggak ada yang mau melindungi Rasul. Tiba-tiba dari yang tidak ditemui Rasulullah malah dia nemui sendiri gitu, dan kemudian menyatakan siap membela Rasulullah SAW dan agamanya. Akhirnya mereka pulang, dan ternyata mereka ini kan semacam kepala-kepala kabilah gitu ya, orang-orang penting di Yathrib. Akhirnya menyebarkan itu dan malah meminta Rasulullah untuk mengirimkan yang mau mengajarkan Quran, kan sampai dikirimkan Mus'ab bin Umair ke sana, dan di sana nanti Islam disebarkan. Datang lagi kan beberapa bulan berikutnya lebih banyak lagi, lebih sekitar 73 orang datang untuk menemui Rasulullah dan berbaiat lagi. Dan setelah itu pulang Baiat Aqobah kedua, sudah Islam itu menyebar di Madinah. Yang tidak pernah terfikirkan dan tidak pernah dihitung oleh Rasulullah SAW. Karena sebelumnya kan pikiran Rasul ketika hijrah itu mula-mula kan ke Habsyah, ke Najasyi, karena di sana Najasyi itu raja adil yang bisa melindungi siapa saja. Kemudian setelah itu kan ke Taif ya, karena di sana ada kabilah yang punya hubungan baik ya dengan Bani Hashim. Jadi Rasulullah ingin meminta perlindungan dari kabilah Bani Saqif dan Hawazin di Taif itu. Nah, itu kan yang terpikirkan Rasul. Yathrib itu sama-sama nggak kepikiran gitu, tapi justru Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ingin memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, itu jalannya tuh mudah gitu, jalannya mudah. Bukan sesuatu yang rumit, tapi kita harus mulai dulu menunjukkan bahwa kami, saya dengan semua orang ini sungguh-sungguh gitu, sungguh-sungguh berjuang ingin mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya karena ini yang dituju adalah untuk mewujudkan perintah Allah, dilakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, maka Allah kemudian akan membukakan pintu-pintu pertolongannya dengan cara-cara yang yang kita mungkin nggak selalu memahaminya gitu kan. Allah selalu mengingatkan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi makhrajan dan rezeki yang la yahtasib yang diberikan oleh Allah itu hanya kepada orang bertakwa. Artinya orang yang dia sungguh-sungguh ingin imtithalul awamir gitu, dia ingin menjalankan apa yang menjadi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau jalankan ini kan gitu. Dengan cara apa? Ayo kita mulai aja. Apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Gitu. Jadi kita jangan pernah menganggap kecil satu perbuatan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Nah, ini kan ada semacam ini nanti pelajaran buat kita gitu. Jadi tadi saya sebut di awal ya bahwa gimana kita ini mau membebaskan Masjidil Aqsa? Ya nggak usah mikir terlalu jauh, perang sama Amerika, perang sama Israel kan. Ini berlebihan orang kita, jangankan perang sama Israel sama Amerika kan, kita senjata aja nggak punya, berhadapan sama polisi sini juga pasti nggak berani kan gitu ya, karena mereka punya senjata kita enggak kan gitu. Tapi jangan pernah menganggap kecil satu niat yang besar gitu, yang dimulai dengan melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Itu hal yang bisa kita lakukan ini akan mengundang pertolongan Allah, karena kita sebagai umat Islam itu harus yakin bahwa pertolongan itu bukan dari kerjaan kita, bukan gitu. Tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi kemenangan itu semua semata-mata karena Allah yang memberikan, bukan hasil usaha kita. Usaha kita itu adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita usahakan? Yang bisa kita usahakan. Karena yang nggak mungkin kita bisa melakukannya gitu. Nah, maka hal-hal kecil seperti kita menyampaikan kesadaran kepada umat tentang pentingnya kita membela Masjidil Aqsa,
kita ingatkan bahwa ini adalah masjid milik umat Islam, kita kemudian berusaha membangun hubungannya dengan Masjidil Aqsa melalui orang-orang yang murabitun misalnya ya, orang yang menjaga Masjidil Aqsa di sana, berusaha membantu menyalakan ya kan Rasul mengatakan ya lebih baik kamu menyalakan pelita pun itu sudah merupakan salah satu cara kita untuk menyumbang minyak untuk pelita. Itu kan lah bagian dari kita membela Masjidil Aqsa. Itu kan hal kecil sebenarnya. Tapi jangan pernah menganggap bahwa hal kecil ini adalah hal kecil dalam perjuangan. Karena memang perjuangan itu sunnahnya adalah kita melakukan semaksimal apa yang bisa kita lakukan, bukan yang bisa orang lain lakukan gitu. Jadi nggak perlu untuk berjuang itu nggak perlu nunggu dulu jadi hebat, untuk berjuang itu nggak perlu nunggu dulu besar, nggak gitu. Nanti yang besar hebat-hebat itu Allah akan memperkenankan itu datang ketika Allah sudah melihat ini banyak nih orang yang sudah sangat serius gitu untuk bahkan Masjidil Aqsa umpamanya kan gitu. Nah sekarang kan masalahnya kita masih belum kelihatan serius ini umat Islam aja sebagian besar di dunia itu masih fine-fine aja gitu ya, melihat Masjidil Aqsa itu seperti nggak ada masalah aja, dikuasai sama Yahudi seperti diam-diam saja, tidak melakukan apapun gitu. Dan kita didinabobokan dengan pikiran-pikiran yang yang mungkin terlalu berpikir besar untuk melakukan perjuangan itu enggak. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan apa saja untuk untuk memulai perjuangan itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai Allah nanti memberikan kemenangan. Nah, kemenangannya itu dimulai dengan hijrah. Nah, hijrah itu kan setelah di Madinah Rasulullah SAW melihat bahwa Islam sudah tumbuh di sana, orang-orang Madinah dengan sukarela menjadi kaum Muslim. Itu akhirnya Allah mengizinkan, dah kamu hijrah saja dari Mekah ke Madinah gitu, akhirnya hijrah. Dan di Madinah kan langsung Rasulullah itu jadi pemimpin yang sebelumnya nggak kebayang gitu ya, gimana Rasul bisa jadi dalam pemimpin posisi yang sangat terpuruk. Iya betul sekali, tiba-tiba jadi pemimpin kan di Madinah. Ini kan sesuatu yang drastis sekali kan gitu ya, drastis yang nggak punya kekuasaan sama sekali, terus tiba-tiba dia berkuasa, bisa apa saja Rasulullah itu di Madinah, dia tinggal perintahkan aja. Makanya banyak keberhasilan di Madinah itu. Makanya Allah kemudian di tahun kedua itu kan langsung menguji. Udah kamu pertemukan tuh dengan orang Quraisy. Tadinya kan nggak mau perang tuh dalam perang Badar tuh kan. Itu cuma mau mengambil barang-barang miliknya orang Muslim yang tertinggal di Mekah kan ketika hijrah. Tapi mau diperdagangkan oleh Abu Sufyan kan dicegat itu di jalan untuk diambil lagi. Akhirnya Abu Sufyannya merasa diancam, akhirnya minta tolong kan, minta bantuan ke Abu Jahal, dikirimkan pasukan 1000 pasukan datang menghadapi 300 orang kaum muslim yang tidak siap untuk berperang, tapi mau gimana lagi kan harus berhadapan dengan perang. Dan itulah nanti perang pertama, perang Badar, yang menunjukkan betul bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ingin sudah memberikan kemenangan itu mudah sekali gitu, jadi tidak susah. Justru tantangannya bagi kita adalah bagaimana kita serius gitu mau berjuang itu. Dengan apa? Allah tuh nggak nuntut kita berjuang dengan apa. Dengan apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi bukan dengan hal-hal yang yang di luar kemampuan kita gitu. Ada orang yang bisa berjuang dengan hartanya, ya lakukanlah itu. Ada orang yang bisa berjuang dengan ilmunya, lakukanlah itu. Ada yang orang bisa berjuang dengan penanya, dengan lisannya, dengan apa saja. Nah, semua orang yang mau berjuang menjadi bagian dari perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa itu akan menjadi saham yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah nanti berkenan untuk segera menurunkan pertolongannya. Bagaimana cara Allah menurunkan pertolongan? Itu kadang-kadang di luar pikiran kita, di luar prediksi kita, di luar yang direncanakan oleh kita. Seperti Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan itu di luar prediksinya kan gitu. Ya nggak dibayangkan kok ketemu dengan Yathrib. Nggak dibayangkan ketemu dengan orang-orang dari Yathrib yang datang secara sukarela kepada Nabi, masuk Islam, berbaiat untuk membela Nabi gitu. Dan kadang-kadang pertolongan itu modelnya semacam itu, karena memang pertolongan itu juga adalah perkara gaib. Makanya kenapa pertolongan itu harus dimintakan dengan sholat gitu ya, dengan sholat, karena sholat itu adalah alat gaib, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan kemudian dengan sabar itu adalah husnudzon. Itu husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pertolongan itu pasti akan datang gitu. So kalau sabar kita suudzon, itu bukan sabar namanya kan gitu ya. Suudzon, ini nggak mungkin lah pertolongan datang dan semua itu kan suudzon, artinya nggak sabar kita. Sabar itu selalu memelihara pikiran positif kita bahwa pertolongan itu mesti akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul.
Dan dalam perjuangan Rasulullah ini termasuk ketika sudah hijrah ke Madinah, ketika ingin memperluas kemenangan Islam, selalu secara kalkulasi politik, sosial dan militer tuh menghadapi musuh yang lebih kuat. Betul Musuhnya sekali. tuh pasti lebih hebat, lebih kuat, lebih banyak, iya. lebih super semua. Iya. Jadi kalau secara hitungan matematis nggak mungkin menang kan gitu ya. Jadi saya kalkulasi misalnya perang dengan dengan orang Quraisy yang 1.000 orang, ada pasukan panah, ada pasukan kuda gitu. Ini cuma bawa pedang yang biasa dibawa untuk bepergian biasa saja, nggak ada perang. Ya mau pakai kalkulasi militer manapun nggak mungkin menang gitu kan gitu ya. Itu kemungkinan pasti kalah. Tapi kan pertolongan Allah bukan begitu ini caranya. Makanya ketika pada perang Uhud Rasulullah yang sudah hampir menang akan dikalahkan, kan Allah menunjukkan akhirnya dikalahkan. Allah menunjukkan kenapa kamu bisa kalah. Nah, kekalahan umat Islam itu disebabkan karena ada ketidaktaatan kepada Rasul gitu, yang tentu Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menyebabkan kenapa umat Islam itu kok bisa kalah dalam perang Uhud itu. Dan setelah itu kan lalu diperbaiki kan gitu ya, bagaimana cara berperang, dan yang paling utama adalah soal ketaatan itu. Makanya dalam setiap perang yang diusahakan Rasulullah jangan sampai ada orang munafik yang ada di dalam perang itu. Sampai nanti di perang Tabuk itu kan perang ini ya, perang yang pada masa itu betul-betul bersih dari orang-orang munafik itu, karena nanti orang munafik ini akan menjadi pelemah ya di dalam komitmen umat Islam dalam memenuhi keinginan atau memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi konfigurasi perangnya ini selalu lebih gede musuh, lebih kuat musuh tapi menang. Tapi sebaliknya ketika ada faktor-faktor seperti ketidaktaatan di perang Uhud, kesombongan di perang Hunain, ya, itu malah kocar-kacir. Betul. Jadi kalau on the track, insya Allah menang. Menang, betul. Jadi selalu sabar kan, itu sabar sebenarnya kan. Orang sombong itu kan tidak sabar sebenarnya kan gitu ya. Tidak sabar itu artinya ya, kemudian orang yang tidak taat itu kan juga adalah orang yang tidak sabar. Orang yang sabar itu kan kita siap untuk menanggung al-adza ya, menanggung kesulitan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini nih, kalau kita punya kelebihan ya. Salah satu yang ingin kita tunjukkan pada orang kan, kita ingin menunjukkan kelebihan kita dong kan gitu, sombong lah. Nah, ketika kita meredakan kesombongan itu kan sakit sebenarnya. Maksudnya sakit itu kita dipaksa untuk padahal layak sombong. Kita punya potensi loh gitu, untuk menyenangkan diri kita sendiri dengan bersombong sama orang nih, gua nih punya ini kan gitu ya. Itu kan sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu kita gitu. Tapi oleh Allah redam hawa nafsumu kan gitu ya. Ketika disuruh meredam hawa nafsu, tidak sombong, berarti kan sabar sebenarnya. Sabar untuk tidak bersombong ketika dia punya potensi untuk itu gitu. Sama seperti ketika puasa kita harus sabar. Sabar apa? Ada saatnya kamu bisa makan tapi kamu harus menahan makan kan gitu, dan seterusnya kan gitu ya. Jadi kesabaran itu tuh adalah kemampuan kita untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan jiwa kita untuk tetap taat gitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengendalikan nafsu kita supaya dia tidak menjadi pemimpin kita gitu. Jadi nafsu itu harus selalu berada di bawah kendali akal kita yang tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Ya. Dan terakhir Ustaz, karena kita sudah di penghujung ini Ustaz. Ya. Di tengah upaya Rasulullah dalam momentum hijrah sebagai langkah strategis ini, kita ada satu fragmen penting, yaitu di mana dalam momentum hijrah itu ada tentang pelajaran sidqun niyah, menjaga niat. Betul. Ya. Sama-sama hijrahnya, tapi beda niatnya. Hasilnya beda, kualitasnya beda. Betul. Ada orang yang cuma dapat wanita yang ingin dinikahi, ada yang dapat pahala perjuangan. Jadi ini apakah dalam perjuangan pembebasan Baitul Maqdis ini sidqun niyah ini harus betul-betul kita jaga? Betul juga, karena memang nanti di dalam perjuangan itu ya, di tengah jalan memang hijrahnya itu sudah merupakan hal yang baik. Gak ada yang menyebut hijrah itu buruk. Seperti kita bersedekah. Sedekah itu gak ada yang orang menyebut sedekah itu buruk kan gitu ya. Kita ngajarkan Quran, mana ada orang mengajarkan Quran itu buruk. Seperti hijrah itu hal baik. Cuma nah, Allah mengingatkan betul itu kan, makanya dalam Sahih Bukhari hampir semua hadis lah ya. Setiap kumpulan hadis itu diawali dengan nomor satunya itu innamal a'malu binniyat. Itu kan cerita tentang hijrah. Ada muhajir Ummu Qais lah, itu apa istilahnya kan gitu ya. Nah, ini memang mengingatkan kepada kita bahwa nanti di tengah perjalanan ketika hijrah itu dilakukan, perubahan-perubahan niat itu sangat mungkin terjadi. Jadi ketika kita membela Baitul Maqdis, misal Al-Aqsa kan gitu ya,
Wah, itu sudah semangat kita ini mau bela Masjidil Aqsa. Di tengah jalan banyak hal yang menarik hawa nafsu kita untuk masuk ke sana gitu. Misalnya orang tiba-tiba ketika mau membela Masjidil Aqsa, ini kok oleh Allah dibukakan kesempatan untuk dapat harta yang banyak misalnya kan gitu ya. Wah, ini kesempatan nih kan gitu. Akhirnya kan covernya membela Masjidil Aqsa, pembebasan Masjidil Aqsa, tapi niatnya dia untuk mendapatkan harta kan gitu ya, atau untuk mendapatkan lain. Kan bisa jadi ada orang yang membela Masjidil Aqsa itu untuk apa? Supaya dapat kekuasaan, karena dia misalnya dianggap sebagai pejuang yang hebat, populis. Nah, populis kan dan seterusnya kan itu ya. Ada saja mungkin saja yang model begitu. Makanya ini harus diluruskan lagi niat itu. Jadi nggak boleh ada niat selain lillah ta'ala gitu, bahwa kita ini memperjuangkan Masjidil Aqsa itu nggak yang lain-lain. Soal nanti mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta itu hanya bagian dari ini saja, dari hal yang teknis gitu, bukan merupakan tujuan. Kita memang butuh kekuasaan untuk mewujudkan ini. Kita memang butuh harta untuk mewujudkan ini. Tapi jangan sampai itu yang menjadi tujuan. Kalau itu yang jadi tujuan, maka niat kita akan menjadi pupus gitu, dan itulah yang nanti akan juga akan menghalangi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Nah, ini juga penting untuk diingatkan para aktivis. Nanti kalau sudah terjun kita mau pembelaan terhadap Masjidil Aqsa, harus diperiksa dulu nih niatnya mau apa gitu. Nah, kira-kira gitu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Aqsa yang budiman. Alhamdulillah sangat menarik bahasan kita dalam pertemuan kali ini. Dari banyak penjelasan dan poin-poin yang beliau sampaikan, saya mencatat ada dua hal utama, yaitu yang pertama, izin Ustadz, yang pertama adalah keberhasilan dan kemenangan itu bukan semata-mata dari usaha manusia, tapi karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada firman Allah dalam surah Al-Fat ayat yang pertama. Dan kemudian walaupun kemenangan itu adalah ranahnya izin dan pertolongan Allah, yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh seserius mungkin berjuang fisabilillah dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan dengan perjuangan tersebut insya Allah akan menjadi saham yang akan mengundang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa ya tadi yang terakhir Ustadz mengingatkan kita semua kaum muslimin untuk terus menjaga sidqun niyah, niat yang benar di dalam perjuangan kita. Alhamdulillah demikian yang dapat kita bahas dalam pertemuan kali ini. Dan jika hadirin sekalian memandang kajian kita ini bermanfaat dan mencerahkan, silakan sebarkan seluas-luasnya kepada kaum muslimin untuk bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan sebagai penutup, kalau Ustadz Tiar punya istilah jas mewah ini, jangan sekali-kali melupakan sejarah dan dakwah. Sahabat Al-Aqsa punya istilah jas mapan ini Ustadz. Jas mapan itu jangan sekali-kali melupakan saudara kita di garis depan. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.